Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Melalui mimbar khutbah, khatib berwasiat kepada pribadi dan kepada para jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang amalan-amalan seputar awal bulan Zulhijjah. Berdasarkan penjelasan Rasulullah dalam hadis-hadis tentang amal soleh pada 10 awal bulan Zulhijjah, bisa dikategorikan menjadi 2. Pertama, amal soleh secara mutlak apapun bentuknya, baik solat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, salawat, infak, sedekah, dan amal-amal soleh lainnya. Semuanya disarankan untuk ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas pelaksanaannya. Kedua, amal soleh yang tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah secara khusus. Semua amal ini dicintai oleh Allah dan sangat utama. Di antara amalan yang disyariatkan dan disarankan untuk dilakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah, di antaranya yang pertama adalah puasa. Khususnya hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Imam Nawawi mengatakan berpuasa pada 9 hari ini mustajab, istihbab syadid, dianjurkan dengan sangat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari salah seorang istri beliau, an Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a min Dzulhijjah wa yawma Ashura wa 3 ayyamin min kulli syahrin. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Rasulullah berpuasa 9 hari Zulhijjah, hari Ashura atau 10 Muharram, dan 3 hari dari setiap bulan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Dan lebih dianjurkan pada tanggal 9 Zulhijjah.
Berdasarkan sabda Rasulullah, an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Puasa hari Arafah itu saya mengharapkan dari Allah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Puasa hari Arafah ini disunnahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan haji. Sedang bagi para jamaah haji tidak disyariatkan berpuasa pada hari ini. Kerana Rasulullah tidak berpuasa saat beliau wukuf. Bahkan beliau melarang berpuasa pada hari ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah melarang melakukan puasa Arafah di Arafah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim dengan syarat Bukhari. Amalan kedua adalah zikir atau takbir dan doa. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min ayyamin a'zam 'inda Allahi wala ahabba ilaihi min al-'amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Fa'aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi." Rawahu Ahmad. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan paling ia sukai amal padanya selain dari 10 hari ini. Karenanya perbanyaklah padanya tahlil atau ucapan la ilaha illallah, takbir atau ucapan Allahu Akbar, dan tahmid, ucapan Alhamdulillah. Hadis Imam Ahmad. Zikir pada 10 hari ini lebih dianjurkan. Juga ditambah dengan hari-hari tasyrik, iaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik zikir secara mutlak maupun muqayyad atau tertentu. Zikir mutlak maksudnya berzikir dalam semua waktu dan kondisi sejak masuknya bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Baik di rumah, di tempat tidur, di pasar maupun di jalan. Baik dilakukan dengan duduk, berjalan kaki, berkendaraan, berbaring, saat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, atau berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Abu Hurairah, Maimunah dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian zikir muqayyad atau tertentu. Maksudnya berzikir setelah melaksanakan salat 5 waktu. Mulai dari setelah melakukan salat subuh pada tanggal 9 sampai setelah asar tanggal 13 Zulhijjah. Berarti dalam 5 hari dan setelah 23 salat fardu. Lafaz takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian amalan yang ketiga adalah salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Salat ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, yakni pada hari raya Idul Adha. Salat Id ini sangat dijaga pelaksanaannya oleh Rasulullah. Sebagian ulama memandang hukum pelaksanaannya wajib, sebagian memandangnya sunnah muakkadah. Namun bagi seorang muslim, jangan sampai meremehkan pelaksanaannya agar mendapatkan pahala dan keberkahannya. Amalan yang keempat adalah udhiyah atau penyembelihan hewan kurban.
dan bertakbir pada hari-hari tasyrik, yaitu menyembelih hewan kurban, baik kambing, kibas, sapi, ataupun onta, sebagai takarrub mendekat kepada Allah. Waktunya setelah salat Id sampai tanggal 13 Zulhijjah. Hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian ulama memandang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fashalli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Rasulullah sangat menyarankan untuk berkurban. Dari Aisyah beliau bersabda, tidak ada amal yang paling utama yang dilakukan seorang anak Adam pada hari kurban selain berkurban. Kelak pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduknya, kuku-kuku dan bulu-bulunya. Kurban itu diterima oleh Allah. Karenanya berbahagialah kalian yang berkurban. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Pada hari-hari ini juga disunnahkan bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Quran surat Al-Baqarah ayat 203. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan beberapa hari berbilang pada ayat tersebut adalah hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Imam Al-Bukhari memasukkan hari tasyrik pada hari 10 pertama Zulhijjah dan memiliki keutamaan yang sama sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar dalam kitabnya Fathul Bari. Pertama, bahwa kemuliaan hari tasyrik mengiringi kemuliaan Ayyamul Asar atau hari yang 10. Kedua, bahwa keduanya terkait dengan amal ibadah haji. Ketiga, bahwa sebagian hari tasyrik adalah sebagian hari Ayyamul Asar, yaitu hari raya Idul Adha. Pada hari tasyrik juga masih disunnahkan untuk berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jubair bin Mut'im anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ayyamit tasyrik zabhun." Rawahu Ahmad. Seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan atau kurban. Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah memberikan keberkahan dan taufiknya kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh di awal-awal bulan Zulhijjah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu was sami'ul alim.